Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami datang, memuji, menyembah Tuhan. Secara khusus juga kami akan bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang boleh mengambil bagian di malam hari ini. Hamba-Mu yang akan memimpin sharing malam hari ini, Tuhan Engkau kiranya memberkati, mengurapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini juga malam ini boleh bersama-sama ibadah, biarlah juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas. Sangat jelas, Bu. Ya, puji Tuhan. Kalau masih bisa mendengar suara saya dengan jelas. Tapi bisa mundur sedikit, suaranya keputus. Kenapa? Mundur sedikit. Mundur. Oke. Ya. Oke, cukup. Pas. Pas ya. Baik, puji Tuhan, kita bersama-sama malam hari ini kita boleh bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama buka 1 Timotius 4 ayat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai ke-16. Sudah dapat? Amin. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ke-16. Baik, kalau sudah dapat, saya akan bacakan ayat ke-12. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-13. Pergantian sampai ayat ke-16.
Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Berhati-hatilah semuanya itu berdoa di dalamnya supaya nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali sharing firman Tuhan. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh hambanya Pak Martin, pelayan Kristus yang baik, bagian yang pertama. Hari ini kita akan melihat bersama-sama pelayan Kristus yang baik, bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik berdasarkan ayat yang kita baca malam hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita lihat bersama-sama bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Malam hari ini kita akan melihat 3 poin. Poin yang pertama kita akan melihat di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kembali. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi poin yang pertama yang kita lihat malam hari ini bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik adalah yang pertama menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi teladan. Paulus ingin Timotius yang masih muda menjadi teladan. Menjadi teladan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dulu arti daripada teladan itu sendiri. Sebelum kita melihat seperti apa teladan yang Paulus inginkan Timotius lakukan di dalam kehidupannya. Arti teladan kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang patut ditiru atau yang patut dicontoh. Jadi teladan itu yang patut ditiru ataupun yang patut dicontoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan di sini adalah berarti seseorang yang kita bisa teladani, kita contohi, kita tiru. Jadi Paulus ingin Timotius menjadi teladan. Ya. Bagaimana Paulus agar bisa didengar atau bahkan diterima ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia membina jemaat, dia harus menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau misalnya kita lihat dari bahasa aslinya ya, kita belajar sedikit. Ya, walaupun kita istilahnya seperti saya ibu rumah tangga, tapi kita belajar sedikit tentang bahasa Yunani-nya. Bahasa Yunani-nya di sana disebut teladan itu adalah suppos. Suppos itu ada beberapa arti Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan ya. Yaitu artinya yang pertama adalah patrun. Seorang penjahit harus membuat patrun terlebih dahulu. Kemudian dia akan menjahit sesuai dengan patrun itu atau persis seperti patrun itu. Itu arti yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahan yang diprint. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengetik sebuah surat, kita pasti kalau memprint itu pasti surat yang keluar. Tidak mungkin keluar seperti yang lain. Pasti kalau kita ketik surat, pasti surat yang kita print. Nah, demikian pengertian teladan kita lihat pada malam hari ini. Jadi Paulus ingin Timotius yang masih muda itu, saya coba lihat Timotius ini saya coba saya coba pelajari kira-kira Timotius yang masih muda ini dulu kenapa dia dibilang muda, berapa sih umurnya dia, berapa tahun. Saya coba baca itu Paulus Timotius itu katanya kira-kira paling tinggi umur 33 tahun. 33 tahun itu pada zaman itu dibilang masih muda dibandingkan dengan para penatua yang pada saat itu diperhadapkan dengan Timotius yang harus dia sampaikan firman Tuhan, yang harus dia sampaikan instruksi. Dan jadi Paulus itu Timotius itu harus menghadapi orang yang lebih tua daripada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius ini diperhadapkan dengan suatu masalah. Dia merasa masih muda. Tapi Paulus meneguhkan, jangan menganggap engkau, jangan seorang pun menganggap engkau remeh karena engkau muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita masih muda ya, saya yakin kita semua masih muda. Dan kita semua juga belajar menjadi teladan. Kita belajar menjadi teladan. Semua yang saya lihat, kita semua yang ada di sini masih muda, belum ada yang tua. Belajar menjadi teladan. Paulus ini Timotius itu menjadi teladan. Untuk ukuran saat itu menjadi pembina jemaat atau guru jemaat, Timotius itu tergolong muda. Ya, dia harus diperhadapkan dengan penatua-penatua yang jauh lebih tua dari dia. Tapi Paulus katakan jangan menganggap jangan karena kita muda orang lain menganggap kita remeh gitu ya. Tapi jadilah teladan. Rupanya kalau kita seorang muda, kita mau didengar orang atau mau didengarkan orang yang lebih tua dari kita harus menjadi teladan. Bapak Ibu. Teladan di sini kita akan melihat teladan dalam apa? Di sini dikatakan ayat yang ke-12, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Satu, dalam perkataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik, kita harus menjadi teladan di dalam perkataan. Perkataan kita itu harus membangun. Perkataan kita itu harus membuat orang dihargai. Perkataan itu harus memberkati orang. Jangan perkataan kita itu bersifat menghakimi, yang membuat orang terjatuh, yang membuat orang tersandung, atau mungkin sakit hati, tersinggung dengan kata-kata kita.
Karena kenapa kita ini pelayan Kristus yang ingin diteladani banyak orang. Mungkin di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Jadi kita harus jadi teladan dalam perkataan. Ya, perkataan kita harus membangun orang. Untuk kita orang Kristen masa kini ini sangat relevan, bukan hanya untuk pelayan Tuhan ya, untuk pelayan sendiri, tapi kita juga orang Kristen, kita harus kata-kata kita harus memberkati orang lain. Ya, jadi teladan. Jadi kalau kita mau didengar orang, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita mau didengar orang, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus menjadi teladan. Jadi dalam perkataan kita itu harus memberkati orang, membangun orang. Dan yang berikutnya dikatakan di sini adalah dalam tingkah laku kita. Bukan hanya perkataan kita saja, tapi tingkah laku kita juga harus mencerminkan daripada kasih Kristus. Tingkah laku kita harus sesuai dengan perkataan kita. Jangan perkataan kita baik, tapi tingkah laku kita malah sebaliknya negatif. Jadi perkataan dan tingkah laku kita itu harus jangan bertolak belakang, harus saling mendukung. Tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan itu sangat-sangat bisa dibaca oleh orang. Kalau kita melakukan sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita, baik kita mungkin sebagai mahasiswa, sebagai staf, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan kita ini surat yang terbuka. Jadi kita bisa dilihat, dibaca oleh semua orang. Perkataan kita, tingkah laku kita. Makanya kalau saudara pernah dengar kalau tetangga kita sebelah atau saudara kita itu, ada juga yang bilang, orang Kristen itu orangnya lemah lembut, sabar gitu. Saya pernah dengar. Ya. Terus mereka nggak mau membalas kejahatan. Itu mereka bilang. Jadi perkataan kita dan tingkah laku kita itu harus saling mendukung. Ya. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang nggak merendahkan kita, Allah katanya, kamu itu masih muda kok, saya lebih banyak makan garam gitu kan. Ngomong apa kamu? Tapi kalau dilihat tingkah laku kita baik, mencerminkan Kristus, perkataan kita membangun, terus tingkah laku kita juga baik, pasti orang mau mendengar kita. Tapi kalau kita tingkah laku kita tidak baik, terus kita juga perkataan kita menyakiti orang, saya yakin orang tidak akan mau mendengar. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Timotius mau dia menjadi teladan. Teladan seperti yang Paulus lakukan. Paulus lakukan itu cerminan daripada Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tingkah laku kita itu harus disertai kasih. Kasih. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar memang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tingkah laku kita itu harus disertai dengan apa? Ada di sini. Kesetiaan. Kesetiaan. Berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Loyalitas. Itu memang sulit kita lakukan. Mungkin di awal kita setia. Oh, Heng. Halo, Salam. Jaringan kali ini. Jaringan. Atau habis kuota? Habis Jaringan. belum gabung Ibu Ida. Gloria.
ya udah nggak ada ini keluar waktunya jaringan. Ada kan? Bisa jadi habis kuotanya kali Pak. Udah keluar. Ya. Oke, sambil menunggu beliau kita lanjut ya. Siapa yang lanjut? Pak Irman atau Pak Martin atau Ibu Proli? Bapak Gembala lah Pak. Kepala aja. Ini sangat luar biasa. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan ada 3 poin. Jadi pelayan yang baik, lanjutan dari Pak Martin ya. Pertama tadi dikatakan teladan. Dalam bahasa Yunaninya tupos atau tipe. Nah ini udah bergabung lagi beliau ini. Ya, tupos atau tipe teladan. Jadi harus menjadi tipe yang baik. Kalau orang mau cari rumah biasanya pasti cari yang tipe yang baik. Tidak mau tipe yang sederhana, SSSS. Ya kan? Nah, jadi lagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, aduh ini HP-nya tiba-tiba mati. Saya lupa tadi kasih tahu, HP ini agak unik. Jadi bisa tiba-tiba dia mati sendiri. Oke, jadi, lanjut. Teladan dalam kesetiaan. Ya, kita lanjut lagi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tentang kesetiaan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai teladan kita harus setia Bapak Ibu ya. Setia, jangan hanya setia di dalam ya awal-awal kita setia, tapi akhirnya nanti di endingnya kita berubah setia gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tinggal laku kita harus disertai dengan kesetiaan. Setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Jadi kehidupan kita ini harus seperti tadi, baik kasih kita, kesetiaan kita, harus kita buktikan, kita tunjukkan, sehingga orang melihat kita adalah cerminan daripada kasih. Setia di dalam hal apa saja, setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia sebagai mahasiswa, taat, atau apapun kita. Jadi kita tetap setia. Itu yang diinginkan Paulus, Timotius lakukan dalam kehidupannya. Pertama tadi adalah menjadi teladan. Kalau kita sebagai orang muda ini didengar, ini diterima oleh orang, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus menjadi teladan. Teladan dalam perkataan dan juga teladan dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan juga dalam kesucian kita. Ya, sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, tingkah laku kita belajar bersama-sama untuk tetap hidup kudus, suci, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita semakin dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang dipercayakan Tuhan, dan juga sebagai jemaat Kristen masa kini, kita harus tetap menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Kita akan melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang kedua adalah kita lihat ayat yang ke-13. Saya akan coba membacakan ayat ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah bertekun dalam baca kitab. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bertekun membaca kitab suci sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan? Bertekun di sini berarti bersungguh-sungguh, berusaha keras agar kita tahu, agar kita paham tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah kena pengaruh dengan ajaran sesat. Jadi kita bertekun membaca kitab suci setiap hari, bukan hanya pelayan Tuhan ya, tapi kita semua. Baik kita sebagai mungkin seperti saya, ibu rumah tangga, bertekun. Mungkin kalau kita tidak sempat membaca seperti ini, kita mungkin bisa mendengarkan audio ya, kita bisa mendengarkan audio melalui YouTube
bisa mendengarkan. Mungkin kalau ibu rumah tangga seperti saya ini, saya tidak selalu sempat membaca, tapi saya bisa mendengar. Saya sambil ngiris bawang, sambil masak, saya dengarkan itu firman Tuhan. Ya, jadi apa yang tentang kebenaran firman Tuhan yang kita tidak mengerti, kita cari tahu gitu. Sehingga kita tidak namanya gagal paham. Seperti sekarang ini misalnya agar kita tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Dikatakan apa? Yesus itu dicipta. Kalau kita tidak belajar, tidak bertekun membaca firman Tuhan, kita mungkin juga akan percaya, oh ya Yesus itu dicipta. Ya. Tapi saya juga memang saya tahu Yesus itu tidak dicipta. Tapi bagaimana argumentasi saya dengan orang lain? Saya coba cari tahu, saya dengarkan. Ya. Saya coba gitu memahami walaupun saya hanya ibu rumah tangga. Kalau dibilang Yesus itu tidak setara, saya coba cari tahu, saya dengarkan. Benarkah Yesus tidak setara dengan Bapa? Saya ingat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sih bukan istilahnya promo ya, tapi Bapak Gembala ini kan banyak sekali YouTube-nya di YouTube tentang firman Tuhan di YouTube. Saudara juga bisa diberkati lewat itu. Topik apa aja ada. Saya kalau misalnya tidak bisa membaca Alkitab, saya cari YouTube-nya, saya bisa dengarkan. Sehingga walaupun saya hanya di dapur, saya mengerti gitu ya. Apalagi kan kita ibu rumah tangga ini sering di rumah, jadi kita harus lebih banyak tahu agar anak kita bisa kita sampaikan, mereka bisa mengerti. Karena kita yang sering di rumah dibandingkan bapak ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini dikatakan Paulus mau Timotius itu bertekun. Sementara Paulus belum datang, dia mau bertekun. Timotius harus bertekun membaca kitab-kitab suci. Tidak seperti sekarang ini, kalau dulu mungkin kitab sucinya hanya Torah ya, PL dan surat-surat rasul yang beredar pada saat itu. Belum ada janjian baru seperti ini. Jadi Timotius harus bertekun. Untuk apa? Agar dia mengerti ajaran sehat. Sehingga dia bisa mengajarkan kepada jemaat, menyampaikan kepada jemaat, sehingga dia bisa membangun jemaat, menerapkan firman Tuhan itu di dalam jemaat, karena dia adalah guru jemaat, pembina jemaat pada saat itu. Dia harus bertekun. Dia harus bertekun dalam baca kitab-kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus di dalam kehidupan kita harus membagi waktu kita untuk membaca kitab suci. Kita bersyukur kalau sekarang ini mungkin kita masih ibadah di rumah ya, jadi ada banyak waktu kita untuk bertekun dalam baca kitab suci. Jadi Timotius ingin agar Paulus itu bertekun, agar semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia paham tentang firman Tuhan, untuk apa? Sehingga ajaran-ajaran sesat itu dia boleh tidak terpengaruh dengan ajaran sesat pada saat itu, sehingga dia mengajarkan kebenaran kepada para jemaat pada saat itu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah bertekun dalam baca kitab suci. Paulus mau Timotius bertekun dalam baca kitab suci. Ya, itu di ayat yang ke-13 tadi. Kemudian poin yang ketiga kita akan melihat bersama-sama itu di ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Poin yang ketiga adalah kita lihat adalah di sini dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Yang ketiga adalah berjaga-jaga senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lengah. Ya, jangan kita lengah, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang saat ini banyak beredar yang kita tahu ya. Jadi Paulus ingin agar Timotius tidak lengah sedikit pun. Bukan hanya untuk diajarkan kepada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya sendiri mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, dia akan
akan bisa mengajarkan kepada jemaat pada saat itu. Ya. Jadi awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Berjaga-jaga Bapak Ibu senantiasa. Jangan di awal-awal kita sangat bersemangat. Ya, kita mungkin sudah banyak berkhotbah, membawakan firman Tuhan. Banyak orang yang mendengar kita, banyak orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, tapi nanti di akhir endingnya kita apa? Kalau sekarang ini ada yang murtad pelayan Tuhan, ya. Ada yang mulai ajarannya miring, ajarannya sesat. Karena itu tidak mengawasi dirinya. Dia tidak berjaga-jaga, dia hanya puas dengan mungkin selama ini dia sudah merasa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sehingga dia tidak mengawasi dirinya, dia tidak berjaga-jaga dengan ajarannya, sehingga dia lalai. Orang lain mungkin akan selamat, tapi pada akhirnya kita menjadi ditolak oleh Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Timotius tidak boleh lengah sedikit pun dalam hal ini. Karena banyak ajaran-ajaran sesat yang bisa menyesatkan baik jemaat pada saat itu. Sehingga dia harus mempunyai pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, sehingga jemaat boleh dibangun, ya, boleh dibangun, boleh di jemaat yang saat itu, sehingga mereka sungguh-sungguh mengikuti pengajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini renungan kita bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang pertama tadi adalah menjadi teladan. Teladan dalam perkataan maupun tingkah laku. Itu yang pertama. Kita yang masih muda ini, kalau kita menjadi teladan, pasti orang bisa mendengarkan kita walaupun mungkin usianya lebih tua. Mau, bukan hanya mendengar, menghormati kita, menghargai kita, bahkan menerima apa yang kita sampaikan. Sedangkan yang kedua, kita harus bertekun. Jangan puas dengan apa yang ada di diri kita sekarang ini. Bertekun. Terus kita harus belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan menemukan setiap hari ada banyak berkat-berkat Tuhan dalam firman Tuhan. Tidak habis-habisnya. Ya, bertekun. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus menguasai ajaran kita, jangan sampai menyesatkan orang. Ya, kita sendiri udah sesat, nanti kita bawa lagi orang lain tersesat. Tambah dosa kita. Tetapi kalau kita sendiri mempunyai pemahaman yang benar, mempunyai keyakinan yang benar tentang firman Tuhan, kita sampaikan, ada banyak orang yang diberkati, haleluya. Kita akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita malam hari ini yang kita sampaikan, saya akan tutup dengan satu cerita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di Afrika itu banyak sekali orang yang menerima Injil? Ya, banyak orang yang dimenangkan di sana. Di sana diceritakan para misionaris itu, ya, yang dilakukan oleh para misionaris itu bukan hanya berkata-kata, tetapi tingkah laku mereka itu disertai kasih, disertai pengertian. Ada sebuah cerita begini, Bapak Ibu Saudara, untuk menutup renungan malam hari ini. Ada seorang misionaris yang berusaha menyampaikan kepada pembantunya firman Tuhan. Tapi pembantunya ini tidak mau mendengarkan. Tidak mau. Dia berusaha menyampaikan firman Tuhan ini adalah kebenaran, dan kalau kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, kamu tetap. Tapi dia tidak mau. Tidak mau pembantunya ini. Jangankan mendengarkan, apalagi menerima. Hingga pada satu saat, Bapak Ibu Saudara, diceritakan di situ, dia melakukan suatu perjalanan, ini bercerita tentang tingkah laku, ya. Jadi bukan hanya dengan perkataan misionaris, tapi dengan tingkah laku. Dia mengajak pembantunya ini untuk melakukan suatu perjalanan jauh. Sampai pada akhirnya mobil mereka rusak di jalan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka berusaha memperbaiki mobil ini. Dan pada
pada saat mereka berusaha memperbaiki mobil ini, melintas satu mobil angkot. Dia lambaikan tangan misionaris ini. Tapi angkot ini berlalu dengan cepat, tidak menghiraukan. Akhirnya dengan bersusah payah mereka akhirnya bisa memperbaiki mobil ini dan mereka berjalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mereka berjalan, mereka melihat angkot itu sedang terperosok di lumpur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terperosok di lumpur, tidak bisa berjalan. Apa kata pembantu ini? Rasain kamu sekarang. Tahu kamu sekarang kan, tadi aja kamu nggak mau membantu kami. Ayo Pak, kita biarin aja mereka. Dia bilang seperti itu sama misionaris ini. Misionaris ini bilang sama pembantu, tidak baik seperti itu, kita harus membantu mereka. Akhirnya dibantu Bapak Ibu Saudara, mereka bantu dengan kerjasama yang baik, mobil ini akhirnya bisa berjalan lagi, bisa keluar dari ini. Di tengah perjalanan apa kata pembantu ini Bapak Ibu Saudara? Pak, sekarang saya baru mengerti Injil yang Bapak sampaikan itu. Sekarang saya mau menerima Injil yang Bapak sampaikan itu, kata pembantu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak cukup hanya kita berkata-kata, tetapi dengan tingkah laku kita harus mencerminkan kasih sehingga orang lain diberkati, orang lain merasa terbangun dengan apa yang kita lakukan, berkati dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang boleh ikut malam hari ini, boleh beribadah. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong mampukan kita lakukan firman Tuhan ini. Dan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Haleluya. Silakan, ada yang lain mau menambahkan? Pak Paulus, sehat? Ada mau ditambahkan? Pak Martin, Ibu Proli? Oke, sambil menunggu yang lain, saya menambahkan satu di ayat yang ke-14 tadi ya. Di 14 kita baca ya. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus ini sebenarnya supaya Timotius ini kemajuannya nyata, ya, sehingga dia sukses dan berhasil dalam pelayanan sekalipun masih muda. Nah, banyak talenta karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus dan juga kepada Timotius yang ada rohaninya. Maka dikatakan jangan lalai mempergunakan karunia yang padamu. Nah, setiap orang percaya pasti punya karunia. Ya, pasti punya karunia. Ya, itu mungkin satu, entah dua, dan mungkin juga beda dengan yang lain, bisa juga mungkin sama, tapi banyak kan berbeda. Talenta yang kita miliki juga bisa menjadi karunia karena kita sudah di dalam Kristus. Ya, kalau main musik itu talenta atau karunia ya? Main musik. Talenta atau karunia? Bisa juga talenta. Talenta ya. Ya, main musik apapun itu, main keyboard kah, ya, gitar kah, dan yang lain-lain, itu talenta kalau seperti skop umum, ya umum. Kalau umum. Tapi kalau kita sudah masuk lingkup komunitas Kristen, itu jadi karunia. Mengapa jadi karunia? Karena kita pergunakan untuk pemuliaan
bagi nama Tuhan, puji-pujian, penyembahan, menyanyi bagi Tuhan. Yang lain yang tidak percaya kepada Kristus, ya mereka gunakan itu apa? Untuk dunia. Itu makanya talenta. Rhoma Irama hebat, menyanyi, main musik, segala musik dia tahu. Nah, karena digunakan itu hanya untuk umum, maka itu talenta. Tapi ketika kita sudah masuk dalam komunitas Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, itu jadi karunia. Ya, mengapa jadi karunia? Karena kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apapun karunia yang kita miliki atau talenta yang kita miliki, ya harus kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Jadi dengan itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi telah ada tadi yang main musik, siapa itu ya? Yang main keyboard tadi itu? Siapa tadi itu? Wati, Pak. Wati, Pak. Wati ya? Oh, Iya, Pak. udah lumayan. Kamu tinggal banyak dilatih nanti sama Pak Esra. Ya? Ada Pak Esra di situ? Oh, di rumahnya, aku nggak di situ, nggak di Esra. Nah. Ya, ada di rumahnya. Ya. Itu pasti bisa lebih baik, ya, lebih baik, lebih terampil. Tapi tadi udah dasarnya udah mantap gitu, Wati ya. Mana Wati? Angkat tanganmu. Tapi nggak usah keluar, angkat tangan saja. Mana? Ah, ya itu dia di sampingnya si Wati. Di sampingnya siapa? Siapa itu? Ricky. Ya, Ricky. Ricky pemain drum, mantap. Ya, dimantapkan lagi. Ya, kayaknya banyak di antara kalian punya talenta ya. Untuk apa ya? Apa musik ya? Ya, yang baru datang 3 orang, ada yang bisa musik apa? Yang baru datang. Ada yang bisa keyboard. Saya belum tahu namanya, belum hafal namanya. Yang baru datang mana? Angkat tanganmu dulu. Mana? Mana yang baru datang? Oh ya, Yosua. ya. Siapa namanya? Erika ya? Darni. Bisa musik. Yosua. Yosua? Kok perempuan nama Yosua? Widarni yang perempuan, yang cowok satu Yosua, satu Rama. Widarni. Nah, ada dulu kita punya nama mahasiswa Widarni ya. Widarni. Bisa main musik Widarni? Enggak nyanyi ya? Nyanyi bisa ya? Oh, yang satu lagi ya, 2 laki ada yang bisa main musik. Oh, Gaby katanya bisa main musik, Gaby. Tuh. Ya, Gaby. Nah, kalau Gaby penyanyi. Ya, Gaby ya. Nah. Oke. Jadi apapun yang kita miliki, karunia, talenta kita persembahkan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu diberikan Tuhan untuk bermanfaat bukan untuk diri sendiri saja, tetapi terutama untuk banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi jangan pelit-pelit dengan apa yang kita sudah punya yang Tuhan berikan. Kalau enggak nanti dicabut lagi. Ya. Maka dia katakan ya jangan lalai, jangan abaikan. Ya, berarti harus menggunakan terus-menerus ya dalam kesempatan untuk melayani. Itu ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tambahan dari saya ya. Jadi ini kenapa yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dengan perumpangan tangan sedang bersuatu. Jadi luar biasa. Itu yang Tuhan berikan ya, lalu dilantik oleh Tuhan sendiri atau melalui para penatua hamba Tuhan, itu digunakan menjadi satu alat untuk pelayanan, saran untuk pelayanan selagi masih ada kesempatan. Oke, tapi ketika engkau dipakai main musik jangan sombong, tetap rendah hati. Ya. Jadi gini, kadang-kadang orang berpikir gini, kalau saya tidak main musik nggak ada yang lain. Saya kok yang baik, yang hebat diandalkan di sini. Jangan pernah berpikir begitu. Hari ini kita tidak ada, besok ada gantinya. Ya, saya waktu masih ada Kristen, saya sampaikan begitu, Kristen bukan karena kamu sudah terlalu hebat maka dibuat jadi band musik. Ya,
ada yang lebih hebat lagi, tapi suatu kesempatan buat kamu. Karena itu jangan pernah sombong. Ya, kalau suatu saat kamu kelihatan sombong, ya Tuhan sendiri yang mencabut, bukan saya. Jadi Tuhan tak pakai. Ya sayang ya, dia punya karunia, tapi tidak sungguh-sungguh tidak setia ya. Ya, jangan ada yang generasi yang mengikuti itu ya. Tetap setia sampai selesai. Lahir di Kataros, besar, dan akhirnya selesai juga di Kataros. Dan gereja itu tempat pembinaan rohani pendewasaan buat kalian. Dan juga mempersembahkan talenta karunia yang kalian miliki. Ya, itu. Tidak lama. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang mungkin sampai lulus. Kan? Baik, itu dari saya. Silakan Ibu Proli, mungkin ada yang mau ditambahkan. Atau Mas Nail, Dwi Saputra, itu lagi asik cari apa itu? Jerawat. Gatel Pak, mukanya Pak, jerawatan gatel. Saya sampai ke rumah, jangan dibiarin lama-lama, jam-jam, apalagi ketiduran, udahlah, itu bisa gatal. Pakai krim, nah ini pakai krim ini. Nah, dikit-dikit. Oke, silakan. Kalau enggak, biar diserahkan kembali kepada pembicara. Pak. Nah, silakan. Sudah cukup. Ya. Sudah cukup tadi, udah jelas dari Ibu Ida dan juga Bapak. Tapi kalau saya cuma bagi dari ayat tadi yang di-share oleh Ibu Ida, ada 2 kali kata bertekun. Jadi kalau saya secara pribadi mendapat rema ya kata bertekun. Jadi memang untuk saat-saat ini ketekunanlah yang diperlukan untuk kita. Apalagi kita lagi ibadah online seperti ini. Ya, harus tekun. Walaupun hanya lewat online, tapi ketekunan itu akan membuat kita makin lebih dewasa di dalam Tuhan. Itu saja dari saya, Pak Gembala. Terima kasih. Oke, baik. Itu juga kan itu ada bertekun dalam mengajar ya. Setelah bertekun membaca kitab suci, itu sama bertekun dalam hal mengajar. Jadi apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita baca, kita renungkan, itu harus kita ajarkan kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan mengendam di kita gitu. Mengendam atau apa ya? Atau arti jangan hanya ada pada kita gitu. Jadi memang betul mulai dari kita mengubah hidup kita, tapi kita ajarkan kepada yang lain. Hanya di kita semua ini yang apalagi yang sudah hamba Tuhan dan dosen itu jangan sampai pernah menolak untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Ya, jadi pasti kita bisa kalau ada kita kemauan. Apalagi kita udah sering baca kitab suci. Ya, baca kitab suci sering itu kapanpun diminta untuk menyampaikan firman Tuhan spontan bisa. Spontan bisa. Mengapa? Karena sudah ada modalnya. Modalnya apa? Karena tiap hari baca kitab suci. Ya, tiap hari baca kitab suci. Misalnya diminta hari ini mendadak misalnya. Aduh jangan. Kalian mendadak sih. Nah, selalu siap. Kenapa? Karena tadi pagi kita baca Alkitab. Maka itu yang bisa kita sampaikan. Kecuali kita nggak baca Alkitab tadi pagi, mungkin kita mau sampaikan apa ya? Simsalabim jadinya kan gitu. Ingat-ingat gitu. Ya, tapi kalau setiap hari kita baca kitab suci, perbendaharaan kita dengan firman Tuhan itu banyak. Ya, banyak. Ya, itu. Baik, jadi selain banyak kitab suci, ya baca-bacalah buku-buku rohani yang di perpustakaan apa yang di asrama ini waktunya sangat banyak ya untuk membaca buku. Ya, untuk mengerti Alkitab ada penuntunnya, yaitu buku-buku. Ya, itu buku itu penuntun untuk kita mengerti firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dibaca asal libur. Ya, juga ya rajin mendengarkan YouTube rohani, jangan YouTube yang lain. Ya, karena kita masih dasar dibentuk untuk mendengar firman Tuhan, pengajaran-pengajaran. Ya, saya lebih condong di YouTube itu pengajaran ya. Ya, pengajaran. Dari khotbah-khotbah praktis ada juga, tapi pengajaran lebih banyak. Mengapa saya tekankan pengajaran?
Karena sekarang ini mudah sekali orang mendapatkan atau mengkonsumsi ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak benar, seperti Kamis yang lalu sampaikan oleh Pak Martin itu, ya, itu kan diawali dengan diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa pengajaran sesat itu ya sekarang ini lebih percaya banyak orang mitos-mitos, ya, ajaran-ajaran sesat, daya tariknya kuat, hebat, ya. Coba saya lihat tuh, puluhan ribu bahkan ada sampai hitungan jutaan pendengar yang miring-miring ajaran seperti itu. Itu luar biasa itu, ya. Nah, itulah gerakan setan yang hebat yang luar biasa, ya. Itu. Nah, coba misalnya ya ada viral baru-baru ini kan yang mengatakan Kejadian 1 ayat 26 ada kata kita di situ, itu Tuhan mengajak malaikat untuk menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat, bukan menurut gambar rupanya Allah. Bayangkan, itu udah ajaran sesat. Tapi mereka berani sekali dan banyak pengikutnya, banyak pendengarnya. Tapi giliran ajaran yang benar sedikit pendengarnya, hanya 100-an. Betul kan? Ya mungkin karena sudah punya nama populer gitu ya kan, populer karena kesesatan. Ya. Nah itu. Jadi hati-hati. Jadi kita harus selektif ya mendengar, menonton ajaran-ajaran ya. Kalau saya berusaha membaca buku pun itu selektif. Ya sangat selektif. Ya jangan, karena itu mempengaruhi pengetahuan kita, pikiran kita, teologi kita, ajaran kita. Itu. Ya. Baik, itu yang mau sampaikan. Terima kasih, luar biasa hari ini firman Tuhan ya. Jadi berarti ada, kalau digabung dengan yang disampaikan Pak Martin, ada berapa? Jadi ciri pelayan yang baik, kriteria pelayan yang baik. Masih ingat? Ini jadi kesimpulan karena minggu depan itu sudah masuk materi baru ya Bu, Ibu Proli ya. Ya, saya Belum Pak, belum. ada tema. Bulan Juli ini masih 2 kali sesuai tema yang di-share. Yang lama ya. 5. Berarti Agustus. Yang baru. Ya, Agustus. Berarti ya. Ya. Iya Pak. Oke, coba kesimpulan yang pertama apa tadi? Yang pertama disampaikan Pak Martin. Pak Martin. Terdidik dalam soal. Ya, terdidik dalam Soal-soal kok. Ya, atau ajaran atau doktrin yang sehat, yang benar. Yang kedua, Melatih diri untuk beribadah. nah, Pengalaman yang baik. ya, terlatih dalam hal beribadah. Beribadah. Yang ketiga, Memiliki kemampuan yang baik untuk mengajar. ya, itu ya Pak Martin, benar nggak itu? Nilainya berapa itu? Ditulis kayaknya. Itu ya. Kemampuan. Ya, terampil Pak. Sama juga hampir mendekati ya. Hampir mendekati. Ya. Tapi yang benarnya apa? Ya. Terdidik, terlatih dan terampil atau memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain. 3T ya, 3T ya. 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 Memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain, mampu mengajar orang lain. Oke, luar biasa. Lalu yang Ibu Ida tadi teladan, ya kan? Kemudian kelima tekun, itu ya, tekun. Dan terakhir katakan awasi diri. 5S, 5T, 5T tambah S, itu ya. 5S. Bukan S, A ya, awasilah dirimu. Nah, jadi dan 5 ini dibungkus dengan mengawasi diri, bukan mengawasi diri, ya. Nah itu, jadi mengawasi diri ini supaya kita tetap terdidik, terlatih, terterampil, teladan, dan tekun. Jadi harus diawasi supaya 5 ini tetap terpelihara, terjaga. Gitu. Nah itu kesimpulannya ya untuk malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Serahkan kembali untuk doa pengucapan syukur firman Tuhan. Silakan Ibu Ida atau siapa?
belum dibuka. Yang kedengaran suaranya. Ibu Ida. Kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama seri kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan